Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, amin. Lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersuka cita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dalam hidup kita. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Pagi hari ini siap terima kuasa Tuhan, amin. Tuhan siap mencurahkan berkat-Nya, mujizat-Nya atas saya dan saudara. Sama-sama katakan, Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat, Dia perkasa. Oh, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Mari Bapak Ibu lambaikan tanganmu. Tuhan yang punya Tuhan ajaib, yang punya Tuhan heran, kuasanya. Lambaikan tanganmu buat Tuhan. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib, Tuhan kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Sorek-sorek buat Tuhan kita yang berkuasa, yang bertahta, yang dalam kehidupan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab pagi ini Allah yang kita sembah, Dia adalah Raja di atas segala raja. Siapkan hatimu mulai dari saat ini saudara. Sebentar kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi biarlah hati kita siapkan yang terbaik. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Sebab hanya Dialah Allah yang layak kita sembah. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau
puji, ku muliakan nama-Ku sembah. Kami sembah Yesus, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Ku sembah, kami sembah Tuhan. Aku puji, kami muliakan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Sekali lagi Bapak Ibu, kembali saja kita semua bangkit berdiri, nyanyikan. Ku sembah, hanya Yesus yang layak kita tinggikan pagi ini. Dia yang layak terima sembah pagi hari ini. Kami sembah Tuhan, kami ada di tempat ini untuk kami menjadi penyembah-Mu Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan, ku sembah. Mari Bapak Ibu, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini, katakan, ku sembah. Engkau mendengar seruan hati kami Tuhan. Ini yang kami katakan. Kami hanya mau puji nama-Mu. Hanya Engkau yang kami muliakan. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Sama-sama katakan, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kiara labasa kaya rabasi kiara rabasane. Kiara labara 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 labasa. Kiara rabasana rara. Kiara labata kaya ramo. Haleluya.
hadiran-Mu Tuhan penuhi kami, jamah setiap hati. Kami mau katakan hanya Kau yang layak. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Angkat suaramu bagi Tuhan. Senangkan Tuhan pagi ini. Senangkan, senangkan Raja. Senangkan Allah yang punya kehidupan. Sembah Dia, sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Layaklah Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Raba Sakaya Raba Raba Sakaya Raba. Ya Raba Sandara Raba Raba Sakaya Raba. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Segala sembah sujud hanya bagi-Mu. Terimalah Tuhan, terimalah sembah kami. Ya Raba Sandara Raba Sandere. Ya Raba Raba. Ya Raba Sakaya Raba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Dimuliakan. Mari nyatakan itu. Ditinggikan. Kaulah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kaulah Rajaku. Kau Raja aku. Yang bertata, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Mari serukan namanya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dimuliakan. Mari tinggikan. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Siapa Dia saudara? Dialah Raja kita. Amin. Kau yang bertakhta,
Pagi hari ini kita mau puji Tuhan kita, amin. Dia raja di atas segala raja. Mari dengan musik, dengan gambus dan kecapi, seluruh musik memuji Tuhan. Pararaha, pararaha, parara, pararararara, pararaha, pararaha, parara, pararararara. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hey, hey, oh, hey, di hadapan Tuhan. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat. Mari saudara, sama-sama kita nyanyikan. Katakan. Pararaha, pararaha, parara, pararararara, pararaha, pararaha, parara, pararararara, pararaha, pararaha, parara, pararararara, pararaha, Sorek-sorek buat Tuhan. Haleluya. Saudara, tanda orang yang hidup di dalam Tuhan, ada roh Allah, dia akan bersuka cita, amin. Menari bagi Tuhan pagi ini, amin. Bila roh Allah ada di dalamku, aku akan senantiasa bernyanyi, menari buat Tuhan. Mari saudara, bertepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalam, ayo ku kan
Ayo saudara, saya lihat masih kurang semangat. Menari buat Tuhan. Bila doa kita masih menari buat Tuhan. Bukan menari. Ayo saudara sepakat ke kiri 2 kali. Ke kanan. Ke kiri. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak penari. Pagi hari ini kita bukan hanya menari, tapi kita mau melompat buat Tuhan. Amin. Yang setuju lambaikan tangan saudara. Kami siap melompat buat Tuhan. Bila roh Allah, ayo saudara, di dalamku, ku kan melompat. Ayo, yang sakit lututnya Tuhan sembuhkan, amin. Di dalamku, ku kan melompat. Ayo yang semangat, ku kan melompat. Amin. Kami melompat buat Tuhan. Ku kan melompat. Bila roh Allah ada, ayo lebih lagi saudara, lebih tinggi lompatnya. Bila roh Allah, ayo belum semua. Amin. Sama-sama melompat buat Tuhan. Ku kan amin. Ku kan melompat. Ayo, katakan ku kan menari, ku kan menari, menari buat Tuhan. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, tidak menari, ku kan menari. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yaitu yang pertama, pada hari Selasa nanti itu ada ibadah kaum wanita di tempat ini. Jam 7 malam tanggal 5 Juli. Dan hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Dan mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk yang rindu bergabung, mari bisa datang ke tempat ini pada hari Jumat jam 7 malam. Dan untuk Prime Youth hari Sabtu khusus tanggal 9 Juli itu Prime Youth ditiadakan. Ya, jadi buat semua kaum muda untuk lebih diperhatikan, jangan nanti malam minggu ada yang datang pagarnya terkunci. Jadi itu tidak ada ibadah ya untuk minggu ini. Dan ibadah raya seperti biasa hari Minggu depan itu ibadah pagi jam 9 dan ibadah malam jam 6 sore. Dan juga setiap hari Senin, Rabu dan Kamis itu ada doa di pastori. Jemaat juga yang rindu untuk bergabung bersama memuji dan menyembah Tuhan, saudara boleh datang di pastori itu dari jam 7 sampai jam 8, 1 jam saja. Saudara yang rindu, saudara boleh bergabung di pastori. Dan juga kami menyampaikan buat jemaat yang rindu menyaksikan mujizat Tuhan, kesaksian. Jadi saudara sebelumnya bisa menghubungi saya atau menghubungi saudara Dini, maka kami akan atur untuk saudara maju untuk bersaksi. Ya, dan juga kami menyampaikan buat jemaat yang karena gereja sedang melakukan pendataan jemaat, jadi Bapak Ibu saudara yang mungkin belum menerima lembaran pendataan jemaat, jadi nanti mungkin bisa menghubungi Ibu Milka di belakang, ada mungkin nanti dikasih ya supaya saudara bisa isi dan kembali langsung kembalikan ya buat untuk di data jemaat di tempat ini. Dan juga kami juga rindu menyapa jiwa baru yang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama dengan kami. Kalau ada mari lambaikan tangan saudara. Ya, kami menyambut dengan kasih untuk sama-sama bisa bergabung dalam semua ibadah yang
kami sudah bacakan tadi ya, mungkin bisa bergabung selama seminggu itu ada ibadah. Ya, itu saja pengumuman yang kami sampaikan. Persiapkan hati saudara untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku.
syukur kita di hadapan Tuhan. Kasih karunia-Mu. Oh, apa artinya hidup kami bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bila Kau tak berikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan, yang terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami percaya roh yang hidup, roh Allah yang hidup ada di tempat ini. Sedang menjamah hidup kami dan sedang membawa hidup kami dari dimensi jasmani kepada dimensi yang ilahi. Supaya setiap kami mengerti kehidupan ini memang nyata secara jasmani. Tapi ada dimensi yang harus kami hidupi, yaitu dimensi ilahi yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami lewat Roh Kudus yang diberikan kepada kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Bapa, lewat Roh Kudus-Mu hari ini. Setelah kami memuji, menyembah Tuhan, kini saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Apapun yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, sampaikan untuk kami mengerti dan kami tahu apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam kehidupan kami. Mari urapi setiap tanah hati kami, urapi, kuduskan, tahirkan kami. Dan semua yang tidak berasal daripada Allah, kami sepakat mematahkannya dalam nama Yesus Kristus. Dan hanya semua yang diinginkan Allah terjadi, itu yang kami alami saat kami mendengar firman-Mu. Sekali lagi, materaikan kami dengan Roh Kudus-Mu. Urapi kami semuanya. Setiap tanah hati yang berduri-duri disingkirkan dalam nama Yesus. Tanah hati yang penuh dengan tanah seperti pinggiran jalan, penuh dengan kerikil-kerikil tajam, dibersihkan dalam nama Yesus. Disisahkan tanah yang subur untuk ditaburi benih firman-Mu. Silahkan Roh Kudus, Engkau guru kami, Engkau pembimbing kami, yang membuat kami mengerti semua yang Tuhan ingin kami mengerti dalam hidup kami. Bersama dengan hamba-Mu, sampaikan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap dengar firman Tuhan. Yang siap sama-sama katakan haleluya, amin. Ya. Shalom semuanya, masih bersuka cita, amin. Iya, tadi disuruh lompat-lompat, suruh menari-menari. Jadi kalau tidak bersuka cita ya repot nih kalau tidak bisa bersuka cita. Ya, saya percaya hari ini ibadah kita adalah ibadah yang dihadiri oleh Roh Kudus. Yang sepakat katakan amin. Sekali lagi, ibadah kita hari ini adalah ibadah yang dihadiri oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Ya, saya sangat mengerti saudara Tuhan. Hari-hari terakhir adalah hari-hari di mana aktivitas Roh Kudus itu akan semakin besar dalam kehidupan kita. Karena ada beberapa tujuan penting yang akan kita alami di akhir zaman ini. Tapi sebelum kita berbicara sejauh itu, ya minggu lalu juga saya tahu bahwa Pastor Denny Togas juga berbicara tentang Roh Kudus. Betul ya? Betul ya. Dan hari Jumat kemarin ya masih seputar Roh Kudus. Dari dimensi jasmani, hubungan antara Yesus dan para murid itu beranjak menjadi dimensi ilahi. Dengan cara apa? Yesus meninggalkan posisi dia sebagai dalam hubungan jasmaninya dengan para murid. Lalu meninggalkan naik ke surga
dihadirkan dengan dimensi yang lain, namanya dimensi ilahi dengan mengurniakan Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan kembali berbicara tentang Roh Kudus. Ya, saudara kasih Tuhan, buat saya mengerti peranan Roh Kudus dalam hidup ini itu sangat penting. Bahkan sama pentingnya dengan mengenali pekerjaan Yesus sampai Yesus mati di kayu salib, sampai berkata semuanya sudah selesai. Ya. Jadi mengerti peranan Roh Kudus, mengerti kenapa Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau orang percaya tidak mengerti Roh Kudus dalam kehidupannya, orang percaya tidak mengerti peranan Roh Kudus, itu buat saya sangat konyol, ya. Karena saudara kasih Tuhan, kalau orang percaya tidak mengerti peranan Roh Kudus, saya pun yakin bahwa orang percaya itu tidak akan mengerti pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Yang sepakat katakan amin. Ya, kalau berbicara tentang peranan Roh Kudus atau bicara tentang Roh Kudus, ya saya punya catatan penting kenapa Roh Kudus itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17, salah satu catatan penting dari Alkitab mengenai Yesus, perjalanan Yesus, ya, memang dimulai dari kelahiran. Yesus lahir menjadi pribadi yang akan terjun di dalam dunia pelayanan. Tetapi sebelum semuanya dilakukan, Yesus harus melewati namanya pemataian Roh Kudus. Yesus harus melewati namanya baptisan, baru ada pengakuan dari surga bahwa inilah anakku yang kukasihi. Jadi catatan pertama yang membuat kita berpikir bahwa mengerti peranan Roh Kudus atau hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, bahwa catatan penting lewat kehidupan Yesus sendiri, Roh Kudus pun dibutuhkan Yesus atau Yesus pun itu membutuhkan Roh Kudus. Saudara ingat ketika di satu peristiwa di perkawinan di Kana, ibu Yesus itu menyuruh Yesus melakukan sesuatu untuk menolong perkawinan atau pesta di Kana yang lagi punya masalah, saudara kasih Tuhan. Lalu Yesus ngomong seperti ini, "Ibu, mau apakah engkau daripadaku?" Ya, saudara tahu kenapa Yesus ngomong seperti itu? Kenapa? Karena belum ada pemataian. Belum ada klaim untuk melakukan semuanya itu. Karena itu dia berkata, belum waktuku. Kata belum waktuku artinya belum saatnya, harus dimulai. Harus ada pemataian dulu. Amin? Ya. Catatan kedua, ya, Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi yang dijanjikan oleh Yesus menjelang Yesus naik ke surga. Tidak ada yang lain. Perhatikan ya. Kalau saudara perhatikan kisah tentang pertemuan Yesus terakhir bersama dengan para murid, pertemuan terakhir, itu ada janji yang diucapkan. Janji yang diucapkan itulah sosok pribadi, ialah pribadi ketiga daripada Tuhan sendiri, Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Itu yang menjadi catatan penting tentang janji. Jadi janji yang utama ketika Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga adalah janji tentang datangnya Roh Kudus. Jadi itu catatan saya yang kedua yang membuat kita harus berpikir bahwa ternyata Roh Kudus itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan dan untuk kita mengerti berapa besar peranannya dalam kehidupan kita. Sudah mengerti sejauh ini? Amin. Ya. Yang ketiga, setelah Yesus naik ke surga, satu-satunya aktivitas para murid adalah berkumpul bersama-sama dengan beberapa wanita di satu rumah. Kemudian mereka senantiasa berdoa setiap hari. Tujuannya apa? Menantikan kedatangan Roh Kudus. Jadi 3 catatan penting ini saudara kasih Tuhan membuat kita harus berpikir bahwa ternyata lewat catatan kehidupan Yesus, sejarah perjalanan Yesus, Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Dan yang kedua, yang paling utama dibicarakan Yesus sebelum dia naik ke surga adalah janji tentang kedatangan Roh Kudus. Dan yang ketiga, catatan pentingnya mengenai Roh Kudus adalah sebelum para murid beraktivitas melakukan perintah-perintah yang lain, maka perintah pertama yang harus mereka kerjakan adalah berkumpul bersama menantikan Roh Kudus. Jadi ini catatan penting buat kita orang percaya supaya kita mengerti ternyata Roh Kudus itu sangat penting buat orang percaya. Yang setuju katakan amin. Tidak ada kehidupan yang lebih berharga di dunia ini tanpa Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu
membuat segala sesuatunya bermakna dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita kemudian mendengar firman Tuhan mengatakan seperti ini, ketika roh itu datang, roh itu akan membimbing kamu pada kebenaran, maka kebenaran itu akan merdekakan kamu. Artinya apa? Seorang tidak akan bisa mengerti firman Tuhan tanpa Roh Kudus. Karena itu ketika orang lain mau bicara tentang Alkitab, ya otaknya akan mutar balik. Yang membuat kita bisa mengerti firman Allah karena orang itu dipenuhi Roh Kudus. Ya, berapa hari ini seorang anak Tuhan bicara seperti ini. Saya pernah melayani orang ini. Seorang Jawa begitu ya, Kristen, sempat beribadah dengan kami di Palolo, masih di Palolo domisilinya. Dia berkata begini, dalam kemabukannya, dia ngomong seperti ini, kasih tahu pendeta Frans, santai saja jalani hidup ini. Ya, saya ini sudah tamat Alkitab 6 kali. Ya, saya bilang begini, kalau kau tamat Alkitab 6 kali, tentu kau tahu Alkitab melarang orang mabuk. Ya kan? Artinya begini, saudara baca Alkitab berulang kali, ribuan kali tamat pun tanpa ada Roh Kudus dalam hidupmu, kau tidak akan pernah mengerti apa itu firman Tuhan. Amin. Tidak akan ada orang yang bisa mengerti seutuhnya kebenaran ini kalau Roh Kudus tidak dalam hidupmu. Ini akan menjadi satu dongeng buat kita. Ini akan menjadi catatan sekolah minggu yang hanya sekolah minggu mengerti, oh ya Yesus seperti itu. Akhirnya seperti ini. Tapi anak kecil sekalipun kalau dia punya Roh Kudus, dia bisa mengerti siapa Tuhan dan kebenaran seperti apa. Amin. Dan yang kedua saya mau bilang seperti ini. Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tidak akan ada orang yang merdeka utuh di hadapan Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada. Amin. Karena firman-Nya sangat jelas. Ketika roh itu datang, roh itu akan membuat kau mengerti tentang kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi catatannya adalah tidak akan ada orang yang mengerti firman Tuhan kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hidupnya. Yang kedua, tidak akan ada orang yang merdeka seutuhnya kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Makanya hari Jumat kemarin saya bilang begini, sangat mudah membedakan orang yang berjalan dalam Roh Kudus dan orang yang tidak berjalan dalam Roh Kudus. Yang pertama, caranya dia mengatasi masalah. Yang kedua, caranya dia beribadah. Yang ketiga, caranya dia melayani Tuhan. Itu sangat jelas. Ya, sampai saya ngomong begini. 1 minggu yang lalu, tepat hari Minggu yang lalu, saudara kasih Tuhan, saya ikut ibadah pengucapan syukur meninggalnya sosok hamba Tuhan 1 tahun yang lalu. Jadi buat ibadah. Saudara tahu, itu sound systemnya kacau banget. Bergema. Sampai suaranya sang leader pun gak jelas apa yang dibicarakan. Terus saudara tahu, dalam suasana yang kacau seperti itu, saya masih bisa nangis menyembah Tuhan. Artinya dalam kekacauan sebesar apapun kekacauan dalam hidupmu, kalau Roh Kudus itu aktif, saudara bisa mengaktifkan peranan Roh Kudus, maka kita akan berjalan dalam dimensi yang ilahi. Jadi kehidupan dimensi ilahi yang Tuhan harapkan kepada para murid saudara kasih Tuhan, itu hanya bisa berjalan ketika Roh Kudus itu berjalan sebagaimana mesti, atau peranan Roh Kudus itu bekerja sebagaimana yang Tuhan harapkan. Nah, kalau para murid saja diajarin seperti ini oleh Yesus. Yesus berkata di hari Jumat yang lalu berkata seperti ini. Ya, Yesus menghancurkan hubungan jasmani, lalu berjalan masuk ke dalam dunia dimensi yang lain, frekuensi yang lain, yaitu frekuensi ilahi. Dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya atau para murid saat itu, berubahlah catatan kehidupan para murid dari yang kedagingan kepada kehidupan yang roh. Demikian saudara kasih Tuhan. Catatan pentingnya kita hari ini, kalau saudara mau membedakan hidup saudara sedang kedagingan atau sedang berjalan dengan roh, lihat seberapa penting Roh Kudus dalam kehidupan bekerja. Atau seberapa aktifnya dimensi Roh Kudus itu berjalan dalam kehidupan kita. Saya rasa ini tidak mudah buat tidak sulit buat kita untuk mengerti. Sangat mudah untuk kita mengerti. Amin. Ya. Bahkan terlalu mudah kita kadang-kadang menjadi hakim sama orang percaya. Pendeta aja khotbah seperti itu. Sebenarnya firman itu bagus. Tapi pendetanya tidak dalam urapan. Ya, seringkali kita ngomong seperti itu ya. Oh, dia tuh pimpin pujian tidak ada urapan. Main musik gak urapan. Ya, pelayanan gak urapan. Saya bilang seperti ini. Kita mudah mengerti seperti itu. Karena dimensi aktivitas spirit atau Roh Kudus itu ada sama kita. Amin. Kita pasti bisa bedakan ini orang sudah dalam pengurapan.
ini sedang berbicara dalam dimensi yang ilahi atau dimensi yang jasmani. Sangat kita mudah membedakan itu. Ya, jadi itu catatan pentingnya kita hari ini. Dan sekarang kasih Tuhan, kita akan belajar seberapa penting Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, coba kita buka dalam Efesus 1. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan mencatat seperti ini dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Kita berkata apa? Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, apa yang dikatakan? Saudara teruskan, apa? Dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara itu maksudnya apa? Artinya begini, tidak akan ada orang percaya atau orang benar yang disebut benar-benar percaya kalau hidupnya belum dimateraikan Roh Kudus. Saudara mengerti? Iya. Jadi saudara kasih Tuhan, hidup kita ini perlu dimateraikan Roh Kudus. Karena kepercayaan kita, ujiannya adalah peranan Roh Kudus itu seperti apa dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tidak akan ada orang percaya akan disebut orang percaya yang benar-benar percaya kalau hidupnya tidak dimateraikan dengan Roh Kudus. Kita baca lagi, mana tadi? Tampilkan dulu. Ya. Di dalam Dia, kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya. Mengerti? Jadi ketika kita percaya, harus ada pemateraian Roh Kudus. Karena itu menjadi sangat penting berbicara tentang baptisan. Karena hanya lewat baptisan itu Roh Kudus itu akan membaptis kita juga. Amin. Ya, saya minta maaf. Ini kebenaran hakiki dalam kehidupan kita. Bahwa baptisan itu sangat penting. Karena setelah baptisan air ada baptisan Roh Kudus. Ya. Karena itu sekali lagi, tidak ada orang yang disebut orang percaya, benar-benar percaya kalau hidupnya tidak dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi berulang kali pun kita baca Alkitab, berulang kali pun beribadah, berulang kali pun kita melayani saudara kasih Tuhan. Tapi kalau peranan Roh Kudus itu tidak ada, aktivitas Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita ini tetap kosong di hadapan Tuhan. Ibarat seperti tempayan saudara kasih Tuhan, ya koar-koar saja, bunyi-bunyi aja besar-besar begitu. Tapi bunyinya itu tidak akan mengubah apa-apa. Amin. Karena ketika saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti para murid. Dalam kapasitas kepenuhan Roh Kudus. Simon ngomong kebenaran firman Tuhan. 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Tapi waktu kepercayaannya belum dimateraikan. Yang ada adalah kegagalan demi kegagalan. Tidak ada pelayanan yang sukses dari kehidupan para murid sebelum mereka dimateraikan. Sekalipun firman Tuhan itu sudah penuh dalam kehidupan mereka. Catatannya begini. Sekalipun saudara penuh dengan firman Tuhan. Saudara pasti bisa bedakan. Ya, antara ahli Taurat dan orang percaya di zaman Yesus. Amin. Iya. Kalau tidak salah pertemuan kita yang terakhir minggu ketiga bulan lalu saya ngomong seperti itu. Ya. Perbedaan antara kehidupan ahli Taurat dan kehidupan orang percaya. Ya, mudah-mudahan tidak salah atau mungkin saya ngomongnya di Palolo ya. Yang sekarang kasih Tuhan, yang jelas bahwa catatan pentingnya pertama tentang peranan penting Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah tidak akan ada sesuatu yang benar yang kita kerjakan kalau kita nggak dimateraikan. Amin. Ya, sekali lagi kita baca ayat itu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan itu adalah sesuatu atau loh kuasa yang akan memateraikan setiap orang percaya. Karena itu saudara kasih Tuhan, ketika Rasul Paulus melayani dan Roh Kudus, Rasul Paulus yang penuh dengan Roh Kudus bertanya kepada jemaat yang dia layani karena melihat sesuatu yang berbeda dari kehidupan orang percaya pada umumnya.
Rasul Paulus mengatakan seperti ini, apakah engkau sudah menerima Roh Kudus? Mereka bilang, belum. Lalu Simon, Rasul Paulus itu membaptis mereka dengan Roh Kudus. Itu. Bahkan satu kali waktu di Filipi, saudara kasih Tuhan, ketika Rasul Paulus berbicara tentang Roh Kudus, ada seorang dukun ya, kalau tahu rukan atau tukang apa begitu, pingin menyamai realitas pekerjaan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, dan dia mengatakan, saya minta juga itu. Walaupun dengan cara yang salah, dia menginginkan itu, dia akan ingin seperti Rasul Paulus, padahal Rasul Paulus itu aktif, bisa sukses berhasil seperti itu, memberikan pengaruh yang besar, bukan karena dari lahir kedagingannya dia atau sesuatu tujuan, tapi karena Roh Kudus yang aktif dalam dirinya yang bisa menarik orang banyak kepada Tuhan. Ya, itu. Jadi saudara kasih Tuhan, apapun yang kita percaya hari ini harus dimateraikan dengan Roh Kudus. Yang kedua, kita baca ayat 14. Ayat 14 berkata seperti ini. Sudah? Ya, oke, kita lihat. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sekali lagi, Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Di dalam Tuhan, waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, kita itu terima banyak janji. Setuju amin? Ya. Kita terima banyak harapan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruhnya itu hanya akan tergenapi secara tuntas seperti yang terjadi di atas kayu salib. Yesus berkata apa? Semuanya sudah selesai, semuanya sudah tuntas. Saya mau bilang begini, kalau Yesus tidak dalam pemateraian Roh Kudus, Yesus itu tidak akan pernah sampai di kayu salib. Dengar baik-baik. Kalau Yesus tidak dalam pemateraian Roh Kudus, Yesus tidak dalam pengurapan Roh Kudus, Yesus tidak akan pernah sampai di kayu salib. Tidak akan ada yang tuntas yang dijanjikan Tuhan sampai di kayu salib. Kemuliaan besar diberikan kepada dia seperti dikatakan dalam Filipi 2. Hendaklah kau menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Yang rela menanggalkan kesetaranya dengan Allah Bapa di surga dan menjadi hamba. Lalu taat sampai mati di kayu salib. Dan setelah itu dikaruniakan nama di atas segala nama. Kemuliaan yang terbesar. Karena ada apa? Ada aktivitas Roh Kudus yang membuat Yesus mampu mengerjakan itu. Catatannya, Yesus saja butuh Roh Kudus. Untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Yang dijanjikan kepada dia. Amin. Dan itu berarti saudara kasih Tuhan, kita juga penerima janji berikutnya karena percayaan kita kepada Tuhan. Itu semua akan digenapi. Itu semuanya akan terjadi secara utuh dalam kehidupan kita. Kalau ada pemateraian Roh Kudus. Apa dikatakan? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi semua janji saudara kasih Tuhan, itu jaminannya adalah Roh Kudus. Termasuk keselamatan itu berarti. Saudara tangkap amin? Ya. Termasuk keselamatan yang dijanjikan itu. Karena kita percaya kita menerima janji keselamatan masuk surga. Janji hidup kekal. Tapi saya mau bilang seperti ini. Tidak akan ada orang yang masuk surga kalau hidupnya tidak dimateraikan Roh Kudus. Karena itu materai. Yang mensahkan kepemilikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saudara baca di dalam Yohanes 17 kalau tidak salah ya. Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 kita nggak perlu baca, panjang sekali. Ya. Yang jelas kesimpulannya seperti ini. Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 itu kesimpulannya seperti ini. Yesus berdoa kepada Bapa di surga atas murid-muridnya yang menjadi miliknya. Yang kemudian orang-orang yang kemudian lahir karena pemberitaan Injil dari para murid itu juga ikut didoakan. Supaya apa? Bapa di surga menjaga mereka seperti Yesus menjaga mereka waktu Yesus masih ada di bumi ini. Supaya apa? Bapa di surga ya mengcover memelihara hidup mereka. Karena itu adalah milik Yesus dan itu milik Bapa. Artinya semua yang menjadi milik Yesus, milik Bapa, milik Yesus harus dalam pemateraian.
Kita harus dalam pemateraian saudara kasih Tuhan. Dan materainya adalah Roh Kudus. Bukankah segala sesuatunya di dunia ini yang harus disahkan, harus dimateraikan oleh Roh Kudus? Amin. Bukan. Harus ada materainya, amin. Ya. Saudara punya ijazah saja, harus ada materainya. Materinya apa? Stempel sekolah dan tanda tangan kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya sudah tidak ada, kepala dinas. Tanda tangan. Gitu ya. Saudara butuh akte kelahiran, saudara benar-benar lahir di tanggal yang tertera di akte itu disahkan dengan apa? Disahkan dengan tanda tangan kepala dinasnya. Kepala dinas kependudukan harus tanda tangan di situ. Itu artinya sah jadi penduduk di negeri ini, yang lahir di negeri ini. Demikian kita orang percaya. Roh Kudus itu seperti sebuah tanda tangan stempel dari surga yang mensahkan kita ini milik Allah, ini milik Tuhan. Supaya saudara Tuhan kita terpelihara di dalam Tuhan. Amin. Supaya apa? Yang semua yang dijanjikan seluruhnya tergenapi dalam kehidupan kita. Ya, kesimpulannya tidak akan ada penggenapan apa-apa dalam kehidupan kita dari semua yang dijanjikan Tuhan kalau kita belum dimateraikan. Ya, saudara perhatikan sekarang ini. Saudara sudah menerima baptisan Roh Kudus belum? Saudara sudah dimateraikan belum? Sudah dipenuhkan Roh Kudus belum? Seperti Rasul Paulus bertanya kepada semua jemaat, apakah kalian sudah terima Roh Kudus? Mereka jawab, belum. Saat itu juga Rasul Paulus membaptis mereka dengan Roh Kudus. Supaya mereka dimateraikan. Amin? Iya. Tujuannya apa? Supaya mereka terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti Yesus berkata, ketika roh itu datang, roh itu akan menyertai engkau sampai apa? Sampai kesudahan zaman. Sampai segala sesuatunya selesai. Sampai hidupmu selesai di bumi ini. Roh Kudus itu akan menyertai kamu. Artinya dengan kehadiran Roh Kudus, ada pemeliharaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dengan kehadiran Roh Kudus, ada cover Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dengan rakyat dinya Roh Kudus, ada kemenangan yang setiap saat dialami orang percaya. Yang setuju katakan amin. Iya. Jadi itu penting. Mengerti peranan kudus itu sangat penting. Ya, jadi sangat sia-sia kehidupan kita kalau sampai kita orang percaya tidak mengerti peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang ketiga ini sangat penting nih. Yang ketiga, peranan penting Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah untuk menghindari kematian rohani. Ya, catatan pentingnya ketiga adalah Roh Kudus diberikan kepada kita supaya rohaninya kita tidak mati. Di akhir zaman, saudara Tuhan, aktivitas daripada spirit jahat yang dari iblis itu akan semakin besar intensitasnya. Atau pekerjaan-pekerjaan kuasa roh jahat di akhir zaman itu akan semakin besar. Seperti kata firman Tuhan seperti ini. Iblis atau si ular naga itu dilemparkan di bumi. Dia ada di bumi dengan geramnya yang dahsyat. Kata geramnya yang dahsyat itu berbicara tentang pekerjaan kuasa gelapan yang kapasitas yang besar. Semakin dekat dunia ini berakhir, semakin dekat Yesus datang, saudara kasih Tuhan. Maka intensitas atau frekuensi pekerjaan roh jahat itu pun semakin meningkat. Tujuannya apa? Supaya terjadi kematian rohani yang semakin besar. Kalau kematian rohani semakin besar, saudara kasih Tuhan, kerinduan untuk mencari Tuhan itu akan hilang. Kerinduan membaca kebenaran itu hilang. Kerinduan untuk menyembah Tuhan itu hilang. Kerinduan untuk berkomunikasi, menyembah Tuhan, atau meningkatkan realita hubungan kita kepada Tuhan, itu akan hilang. Karena itu, Tuhan sebelum itu terjadi, Tuhan juga sudah berbicara tentang intensitas Roh Kudus yang kapasitasnya lebih besar di akhir zaman. Coba kita buka kitab Yoel. Ya, secepatnya. Yoel 2 ayat 28. Di atas Jo.
Ya, perhatikan. Yoel 2 ayat 8. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terus lagi. Dan barang siapa, 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Catatannya apa saudara kasih Tuhan? Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini maksudnya apa saudara kasih Tuhan? Maksudnya di hari-hari terakhir menjelang Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Peranan Roh Kudus itu akan lebih besar dalam kehidupan orang percaya. Aktivitas atau dimensi frekuensi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu akan meningkat berapa kali lipat besarnya dalam kehidupan orang percaya. Tujuannya apa? Untuk menghindari kematian rohani. Supaya setiap orang percaya sampai kesudahan zaman tetap ada hubungan dengan Tuhan. Saudara mengerti kata mati kan? Ya. Kan tidak ada orang yang sudah mati itu masih bisa respon kepada orang yang hidup. Kalau rohani kita mati, kita tidak akan bisa respon lagi kepada Tuhan. Nangkap? Tidak ada orang yang rohaninya mati bisa bereaksi dengan Tuhan. Karena tidak ada orang yang mati bisa bereaksi dengan orang yang hidup. Jadi kalau ada orang yang pacarnya mati, gak perlu bikin syair di depannya dia. Kau ingat kasihan waktu kau itu dulu pertama kali kita ketemu. Kau ingat bagaimana kita waktu itu? Dia tetap akan begini. Bangun coba, kau ingat kembali apa yang sudah kita kerjakan. Dia akan tetap begini. Kan udah mati. Mau bersyair, mau nyanyikan lagu kesayangannya pun dia tidak akan mati. Dia tidak akan respon apa-apa karena dia sudah mati. Nah ini yang Tuhan Yesus tidak mau. Kenapa? Karena aktivitas spirit jahat di akhir zaman itu akan meningkat intensitasnya. Frekuensinya akan lebih besar. Disinilah terjadi peranan Roh Kudus. Yang juga akan lebih besar. Bahkan catatannya bukan cuma terhadap orang percaya. Tapi terhadap semua orang. Perhatikan baik-baik. Kemudian daripada itu akan terjadi. Bahwa aku akan mencurahkan apa? Rohku atas semua manusia. Bahkan sebisa mungkin saudara kasih Tuhan, orang yang di luar orang percaya ditarik Roh Kudus masuk dalam rencana Tuhan. Supaya kehidupan rohani itu lebih realita lagi di hadapan Tuhan. Nah kalau kita sudah terima Roh Kudus, ya persiapkan diri saudara. Karena akan ada aktivitas Roh Kudus yang lebih besar menjelang Tuhan Yesus datang. Kenapa? Karena setiap orang percaya harus tahu apa yang dikerjakan menjelang Tuhan Yesus datang. Jangan-jangan begini nanti, ya Yesus sudah mau datang, kita nggak tahu juga sama sekali, ya waktunya sudah semakin dekat, Yesus sudah mau datang, sudah dekat sekali, ya sampai hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang diberi karunia untuk hal yang seperti itu, melihat yang seperti itu bahwa benar-benar Yesus itu sudah semakin dekat, tapi kita masih santai-santai saja, ya seperti orang yang saya cerita tadi, ya kasih tahu pendeta Frans, santai saja jalani hidup ini. Saya ini kok sudah baca Alkitab tamat 6 kali. Ya silahkan tamat 6 kali. Tapi pengertian apa yang kamu dapat dari 6 kali tamat Alkitab itu? Sudah hidupmu berubah? Faktanya sampai hari ini kamu masih mabuk juga? Saya diberkati firman Tuhan? Amin saudara? Iya. Yang kedua. Menjelang Tuhan Yesus datang untuk mengalahkan setiap potensi yang jahat. Yang berpotensi mengakibatkan kematian rohani. Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus ingin mengaktifkan semua potensi-potensi ilahi. Kalau Alkitab berkata di sini, maka anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat. Apa itu bernubuat?
Bernubuat itu adalah potensi ilahi, saudara kasih Tuhan. Yang hanya dipekerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Saudara nangkap? Amin. Kemudian dikatakan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Mimpi apa? Bukan mimpi, ya orang-orang tua itu bukan mimpi pacaran lagi, mimpi menikah lagi, mimpi dapat pasangan hidup lagi. Tapi mimpi tentang apa yang Tuhan akan nyatakan. Amin. Itulah kenapa intensitas pengurapan atau dimensi pekerjaan Roh Kudus semakin meningkat di akhir zaman supaya tidak terjadi kematian. Dan yang kedua supaya potensi-potensi ilahi anak-anak Tuhan itu keluar. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita punya potensi ilahi keluar. Nangkap ya? Akan ada anak-anak yang bisa bernubuat, akan ada orang-orang tua yang mendapat mimpi, terus apa lagi? Ya, teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Jadi ini nyong-nyong ini saudara ya. Jadi semua yang belum menikah nih yang nyong-nyong ini akan dapat penglihatan. Ya. Itu janji Tuhan. Karena dengan hadirnya Roh Kudus dalam kapasitas yang berlipat kali ganda, jauh lebih besar dari yang sebelumnya, saudara kasih Tuhan, itu akan mengaktifkan potensi-potensi rohani dalam orang percaya. Itu akan mengaktifkan semua potensi-potensi ilahi dalam kehidupan orang percaya. Jadi seharusnya begini, di akhir zaman setiap orang percaya itu harusnya semakin mengerti bahwa ini waktunya sudah dekat. Orang percaya itu harusnya sudah mengerti tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Kita seperti perempuan bijaksana yang pelitanya tetap menyala, apinya tetap menyala. Dan Roh Kudus di akhir zaman akan menegakkan kembali bulu yang terpatah. Kemudian dia akan membakar kembali api yang mulai pudar. Itu peranan Roh Kudus di akhir zaman. Supaya apa? Tidak terjadi kematian rohani. Karena kalau terjadi kematian rohani, kita tidak akan pernah bisa respon lagi kepada Tuhan kita. Kita tidak akan pernah mengerti lagi apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kita tidak akan pernah mengerti lagi apa yang harus kita kerjakan pada akhirnya. Ingat, semuanya harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Hanya dengan pematian Roh Kudus. Selalu diberkati Tuhan, amin. Iya, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian ini. Datang Roh Kudus. Persiapkan hidup saudara. Minta Roh Kudus membimbing kita, memenuhi kita. Dalam kapasitas yang lebih besar. Supaya kita bisa mengaktifkan semua potensi-potensi ilahi dalam diri kita. Janji Tuhan. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Setiap orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Bahkan kepada hamba-hamba. Artinya orang yang tidak dianggap juga akan dipakai Tuhan. Karena ada aktivitas Roh Kudus yang semakin ditingkatkan dalam kehidupan orang percaya. Mari song leader singers nyanyikan pujian lebih dahulu. Katakan datang Roh Kudus. Kami merindukan Engkau. Datang Roh Kudus. Mari kita jemaat berdoa. Katakan ini aku Tuhan. Aku butuh Roh-Mu. Aku butuh Roh Kudus-Mu. Dan biarkan dia minyak yang baru Mengalir penuhiku. Yes Tuhan. Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan sama-sama datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku. Mengalir penuhiku. Mengalir pulihkanku. Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu
jemaat saja nyanyikan pujian. Dikatakan sama-sama. Datang Roh Kudus. Semua nyanyikan. Mari bangkitkan kerinduanmu akan Roh Kudus mengurapi hidupmu lagi. Biarkan aktivitas Roh Kudus itu semakin besar dalam hidupmu. Supaya aktivitas ilahi menjadi bagian besar hidup. Supaya setiap potensi ilahi aktif sepenuhnya dalam kehidupanmu. Sama-sama katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah. Oh, haleluya, katakan sama-sama. Ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Katakan sama-sama, satu yang ku rindu, satu yang ku. Semua katakan di hadapan Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus mengurapimu hari ini. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu. Sekali lagi dengan senamanya katakan, satu yang ku rindukan, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Dan jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, mengubah hidupku. Mari menyembah Tuhan. Biarkan Roh Kudus mengurapi setiap kita. Bangkitkan kerinduanmu. Hauslah akan Roh Kudus. Diarabata karamanamase. Diberiata karamanamaya sikaramata karamanamase. Mari bergerak Roh Kudus. Jamah setiap kami, urapi setiap kami, sentuh kami Tuhan. Bangkitkan setiap kapasitas ilahi dan iman kami. Bangkitkan setiap potensi rohani dalam kami. Biar rabata karamanamase, rabata kara, biar rabase, biar rabata rabata. Sibiriata karamanamaya sikaramata
Manalabaya Sikara Batakara. Shibirianda Kara Manalabaya Se. Semua rindukan, semua minta Roh Kudus bangun kita. Shibirianda Kara Manalabaya Sikara Batakara Batakara. Shibirianda Kara Manalabaya Batakara Batakara. Shibirianda Kara Manalabaya Sikara Batakara. Sama katakan, penuhi kami, penuhilah kami dengan hati rindu Tuhan, melihat dicurahkan di tempat ini. Katakan sama-sama, urapi kami Tuhan. Ya rabata karabala masyikara, sigi rabata karabala masyikara. Curahkan Roh-Mu Tuhan, urapi setiap kami. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan katakan kepada kami hari ini. Tuhan sudah buat kami mengerti betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Tidak akan ada orang yang mengerti kebenaran-Mu. Tidak akan ada orang yang bisa mengerti isi hatimu tanpa Roh Kudus itu aktif. Tidak akan ada orang percaya yang merdeka kalau Roh Kudus itu tidak aktif. Dan hari ini kami mengerti bahwa semua potensi-potensi ilahi dalam kehidupan kami hanya bisa diaktifkan dengan peranan Roh Kudus yang semakin besar dalam kehidupan kami. Dan yang kami tahu, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami untuk membangkitkan setiap kami yang seperti bulu yang terkulai. Untuk membuat kami menyala lagi seperti bara api yang pudar yang kemudian menyala menjadi api yang besar. Yang kami tahu Tuhan ingin kami on fire di akhir zaman ini. Yang kami tahu Tuhan mau kami aktif di setiap potensi-potensi ilahi kami. Kami akan mendengarkan anak-anak perempuan laki-laki kami akan mendapat bisa bernubuat. Dan kami akan mendengarkan orang-orang tua di tempat ini akan mendapat penglihatan-penglihatan ilahi.
Dan setiap anak-anak muda, teruna-teruna di tempat ini akan menerima penglihatan. Bahkan siapapun yang tidak dianggap di tempat ini, yang Alkitab katakan hambamu laki-laki perempuan akan dipakai Tuhan. Bersiaplah saudara kasih Tuhan. Karena roh itu akan lebih besar lagi dicurahkan dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan kita orang-orang yang hidup menuai janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya Tuhan, ketika kami menerima kebenaran-Mu, kami akan masuk dalam bagian terpenting hari ini. Kami akan mengambil persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Saya undang semua pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu hari ini. Kami bersama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu hari ini. Saya persilakan setiap pelayan perjamuan yang berperan untuk memimpin perjamuan ini, silakan beraktivitas. Ya, kita akan berdoa bersama-sama lebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami datang lagi di hadapan-Mu ketika kami sudah menerima Roh Kudus-Mu. Kami aktifkan satu perjanjian lagi. Itu perjanjian tubuh dan darah-Mu. Karena kami pun harus dimateraikan oleh tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja melayani kami, urapi mereka semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Persiapkan kami semua untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Mari setiap jemaat boleh duduk kembali. Peroleh perjamuan boleh bangkit berdiri. Katakan lagi, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan dengan
curahkan di tempat ini. Mari sama-sama kita angkat di hadapan Tuhan tubuh dan darah Yesus yang di tangan kita masing-masing. Kita akan dengarkan firman Tuhan dan kita aminkan bersama-sama dan kita menikmati tubuh dan darah Yesus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembah berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur di atasnya kita ucapkan syukur ala persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama tubuh dan darah Yesus yang di tangan kita. Dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur di atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari semua naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Hari ini kami tidak hanya dimateraikan oleh Roh Kudus-Mu, tapi kami pun mengambil bagian di setiap perjanjian tubuh dan darah-Mu. Biarkanlah tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Biarkanlah darah-Mu mengalir di setiap peredaran darah kami. Dan biarkanlah darah-Mu membasuh setiap sel-sel di dalam tubuh kami. Sehingga semua yang tidak berasal daripada Allah disingkirkan dari tubuh kami. Tidak ada kutuk dalam hidup kami. Tidak ada perjanjian dengan iblis dalam kehidupan kami. Tidak ada penyakit yang bisa berkuasa menggerogoti hidup kami. Karena tubuh dan darah Yesus adalah jaminan buat kami. Seperti dalam kitab Yesaya berkata, sebab yang Tuhan tanggung di atas kayu salib adalah penderitaanmu dan sakit penyakitmu. Dan engkau dimateraikan dalam hidup yang kekal lewat perjanjian tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua yang Tuhan janjikan lewat perjanjian tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami menerima pemateraian ini. Terima kasih buat semuanya yang Tuhan kerjakan buat kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu dan terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur buat karya penebusan-Mu di atas kayu salib dengan mencurahkan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, buat semua kehidupan kami, apapun yang sedang kami alami saat ini, semua perjuangan, semua persoalan permasalahan yang datang menimpa kami. Kami tahu kami sudah menerima jaminan bahwa kami tidak akan kalah, tapi kami akan tetap menjadi pemenang sampai semuanya berakhir. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga akan memberkati setiap persembahan yang sudah kami bawa. Setiap yang membawa perpuluhan akan dibukakan tingkap-tingkap berkat dari surga. Setiap yang membawa persembahan tahanan dalam nama Yesus Kristus diberkati. Setiap yang membawa persembahan khusus diberkati berlipat kali ganda. Semuanya itu akan membuka tingkap-tingkap berkat dari surga. Dicurahkan dalam kehidupan kami. Karena itu diberkatilah rumah tanggamu. Diberkati Nanika kudusmu. Diberkati semua yang dikerjakan oleh tanganmu. Diberkati semua aktivitasmu. Dan semua yang tidak berasal daripada Allah dibersihkan dari kehidupanmu. Semua yang ilahi yang Tuhan katakan tentang dirimu digenapi tuntas dalam kehidupanmu. Diberkati hamba Tuhan di tempat ini dan keluarganya. Diberkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Diberkati kota kami. Diberkati bangsa kami. Diberkati setiap orang yang bertalian darah dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari setiap kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita terima berkat yang melimpah dari Bapa Surgawi. Cinta kasih daripada Yesus Kristus. Penyertaan persekutuan daripada Roh Kudus yang diberkatkan kepada setiap kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami terima berkat ini. Yang percaya sama-sama katakan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.